Lalu ada juga bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bank ini menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perkuliahan Teknokrat. Bersama saya Arimbi Priyadipa. Kali ini kita akan belajar tentang pasar dan lembaga keuangan. Pada materi pertama ini kita akan mengoverview seluruh pelajaran di materi atau di topik pasar dan lembaga keuangan. Pertama kita akan melihat peran penting lembaga keuangan. Lalu ada juga lembaga keuangan dan otoritas jasa keuangan, dan lembaga keuangan bank, lalu juga kita akan mempelajari lembaga keuangan bukan bank, sistem pembayaran dan keuangan, dan pasar modal. Lalu juga kita akan belajar tentang perkembangan lembaga keuangan di Indonesia dan stabilitas sistem keuangan, serta pengawasan mikroprudensial. Pada materi atau pada perkuliahan pasar dan lembaga keuangan ini, kita memiliki suatu pedoman atau buku acuan yaitu Financial Institution Management, a Risk Management Approach dari Saunders and Cornet di edisi ke-9. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan, serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya, kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan. Namun, pada praktiknya, beberapa lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu dari kegiatan operasional tersebut. Lalu, mengapa sih muncul lembaga keuangan? Kita akan melihat pada bagian pertama, bagaimana jika tidak ada suatu lembaga keuangan. Hanya ada household atau rumah tangga, yaitu net saver, yang memiliki kelebihan dana, dan ada korporasi atau net borrower. Nah, di bagian pertama ini tidak ada perantara di antara mereka. Jadi aliran dana itu berupa cash langsung, baik berupa hutang ataupun berupa equity yaitu saham. Nah, pada bagian pertama ini, pada skema yang pertama, terjadi suatu ketidakmenarikan. Kenapa? Karena adanya biaya monitoring dan biaya likuiditas serta resiko harga. Nah, apakah hal tersebut? Nanti kita akan jelaskan di spesialnya suatu lembaga keuangan. Bagaimana jika ada suatu perantara dalam hal tersebut? Jadi akan menjadi lebih menarik. Seperti adanya suatu lembaga keuangan di antara household atau net saver dan korporasi atau net borrower. Jadi fungsi dari lembaga keuangan itu ada dua. Pertama, brokerage function, yaitu memperantarai antara dua pelaku ekonomi ini. Pertama, dia acting as pure broker. Yang kedua, dia menjelaskan atau memberikan informasi tentang transaction dan serta akan menjadikan suatu ekonomi itu efisien karena economic of scale. Yang kedua, asset transformation function, di mana lembaga keuangan akan mentransformasikan modal-modal yang besar yang dibutuhkan suatu perusahaan. Jadi, lembaga keuangan itu menampung atau memberikan pinjaman atau memberikan modalnya kepada korporasi dengan jumlah kuantitas yang besar dan memecah hal tersebut dan menjualnya kepada retail atau investor-investor seperti kita. Ya, hal tersebut akan mentransformasikan aset-aset tersebut dari aset yang besar menjadi yang kecil-kecil yang bisa ekonomi atau yang bisa konsumen dapatkan. Nah, mengapa sih financial intermediaries itu spesial? Pertama, information cost. Masalah utama investasi adalah biaya pengumpulan informasi yang tinggi, khususnya investasi langsung ya, yang dari konsumen kepada perusahaan-perusahaan tadi. Nah, di lembaga keuangan ini mereka memberikan alternatif tersebut, di mana
manajemen, informasi, dan sebagainya itu diserahkan pada lembaga keuangan. Lalu agensi cost, biaya atas resiko juga tinggi pada investasi langsung. Jadi lembaga keuangan memiliki manajemen yang baik, pemilihan aset-aset juga mereka sudah terdiversifikasi yang baik. Jadi konsumen atau retail investor itu bisa mempercayai lembaga keuangan ini secara lebih kompleks gitu ya penjelasannya. Nah, dalam hal ini financial institution itu menjadi delegate monitor. Lalu ada juga liquidity and price risk, di mana financial institution ini menerbitkan produk-produk menarik seperti tadi yang sudah jelaskan, dari produk-produk yang dijual perusahaan juga terlalu besar untuk konsumen-konsumen kecil. Nah, mereka menjual deposit dan money market mutual fund yang lebih liquid. Jadi investor-investor retail seperti kita akan lebih liquid mencairkan investasi kita nantinya. Enggak seperti kita membeli saham langsung kepada perusahaan-perusahaan tersebut dan harus memberikan jangka waktu yang mungkin lama dibanding kita melalui lembaga keuangan tersebut. Nah, lembaga keuangan juga mendiversikan aset lebih baik daripada kita memilih aset tersendiri. Nah, hal ini akan membuat resiko itu turun atau resiko untuk kita kehilangan dana kita akan mengecil karena lembaga-lembaga keuangan diawasi dan memiliki manajemen resiko yang sangat ketat ya tentunya. Ada juga spesialnya yang lain yaitu menurunkan biaya transaksi, lalu juga mengintermediari maturity. Artinya apa? Jadi teman-teman atau rekan-rekan sekarang telah merasakan maturitas yang sangat pendek ya. So, kita bisa mentransfer dana bahkan dalam hitungan jam atau setengah jam atau beberapa menit saja dari teman kita mengirim suatu uang kepada kita atau pihak lain mengirim ke kita dalam hitungan menit, kita bisa langsung menikmati atau mengambil hal tersebut karena adanya lembaga keuangan ini seperti bank dan sebagainya. Lalu jasa-jasa pembayaran juga disediakan oleh lembaga keuangan. Kita bisa membayangkan jika tidak ada lembaga keuangan, bagaimana kita mengatasi jasa-jasa pembayaran secara tradisional tanpa adanya lembaga keuangan ini. Nah, dalam industri keuangan, dalam buku Saunders and Cornet ini dibagi menjadi dua, yaitu depository institution dan non-depository institution. Di mana kita mengenal di Indonesia ada lembaga keuangan bank dan non-bank. OJK sendiri membedakan lembaga keuangan ini menjadi dua. Pertama tadi bank dan non-bank, yaitu pertama bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Jadi selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa seperti transaksi, pengiriman uang, penitipan barang, serta memberikan rasa aman nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. OJK juga membedakan bank ini menjadi beberapa kategori. Pertama, berdasarkan fungsinya. Ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Lalu ada juga berdasarkan kepemilikan. Jadi ada bank yang dimiliki pemerintah, ada juga swasta nasional, serta ada swasta asing. Ada juga bank dikategorikan berdasarkan statusnya ya. Ada bank devisa dan non-devisa. Hal ini membedakan bank yang bisa bertransaksi internasional dan bank yang tidak bisa bertransaksi internasional. Berdasarkan kegiatan operasional juga ada bank konvensional dan bank syariah. Bagaimana kita ketahui bank syariah itu sekarang pesat sekali perkembangannya. Nanti kita di perkuliahan selanjutnya akan membahas tentang syariah dan perkembangan lembaga keuangan yang bersifat syariah ini secara lebih detail. Bank sentral tadi kita mengkategorikan berdasarkan fungsi ya. Ini sangat umum dibedakan berdasarkan fungsi. Pertama bank sentral.
Apa sih bank sentral itu? Sebagai lembaga yang bertanggung jawab adalah untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, kita mengenal bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Yang menstabilkan nilai mata uang, yaitu meliputi stabilan nilai uang terhadap barang maupun jasa, diukur dengan inflasi, serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan uang asing. Tugas pokok Bank Indonesia itu sebagai bank sentral adalah pertama mengatur sirkulasi uang dengan cara menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Kebijakan moneter seperti mengontrol dan mengendalikan jumlah uang yang beredar serta meningkatkan atau menurunkan suku bunga. Selanjutnya, mengatur dan mendorong kelancaran sistem pembayaran dan produksi. Lalu ada bank umum yang kita ketahui seperti melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konvensional dan syariah tentunya. Dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada dasarnya fungsi sebuah bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan. Dana yang ada di masyarakat dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat atau individu, baik individu maupun perusahaan tentunya ya, yang membutuhkan. Di sini bank berperan menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau unit surplus dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit. Lalu ada juga bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bank ini menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan tentunya mungkin lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Status BPR ini diberikan kepada bank desa, bank lumbung desa, bank pasar, lumbung titih nagari, bank karya produksi desa, atau lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan nomor 7 tahun 1992. Lalu apakah bank digital itu? Pada beberapa dekade ini atau beberapa tahun ini kita membahas tentang bank digital. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga baru saja mengeluarkan peraturan baru, yaitu POJK nomor 12/2021 tentang Bank Umum dan POJK nomor 13/2021 tentang penyelenggarakan produk bank umum. Bank digital adalah pada dasarnya merupakan Badan Hukum Indonesia atau BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik, selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Sesuai UU mengenai perbankan yang berlaku saat ini, hanya dikenal dua bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. OJK tidak mendefinisikan bank digital sebagai suatu bank jenis baru rupanya. Istilah bank digital tidak merubah bank secara kelembagaan. Bank tetaplah bank apapun model bisnisnya. Lalu kantor fisik di bank digital tadi ya. Bank digital pun tetap diwajibkan memiliki minimal satu kantor fisik berupa kantor pusat dan memenuhi persyaratan operasional sebagai bank digital. Syarat menjadi bank digital, adapun syarat bank dapat beroperasi melalui pendirian Bank BHI baru sebagai bank digital atau transformasi dari Bank BHI yang sudah ada menjadi bank digital. Bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Seperti, pertama, memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayanan kebutuhan nasabah. Kedua, memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan. Ketiga, memiliki manajemen resiko secara memadai tentunya ya. Keempat, memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Kelima, menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah. Terakhir, memberikan upaya kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan inklusi keuangan. Lalu selain lembaga
keuangan bank, ada juga lembaga non-bank seperti peransuransian, lembaga pembiayaan, lembaga pensiun, dan masih banyak lagi lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, lembaga-lembaga keuangan ini diawasi tentunya oleh beberapa otoritas. Pertama, di Indonesia kita mengenal 3 otoritas ya. Pertama, Fiscal Authority atau otoritas fiskal. Dalam hal ini Kementerian Keuangan yang mengambil alih di bidang otoritas fiskal ini berupa pajak tentunya. Dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang fiskal. Ada juga di otoritas moneter, yaitu Bank Sentral sebagai lembaga yang menangani otoritas atau menangani bidang moneter ini. Bank Sentral memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengatur di bidang moneter, khususnya terkait dengan nilai tukar dan inflasi. Terakhir, Otoritas Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan oleh Bank Sentral secara individu maupun secara bersama-sama dengan otoritas sistem keuangan lainnya. Pengawasan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh ya, terhadap industri jasa keuangan itu. Dalam melakukan pengawasan makroprudensial, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu, namun dilakukan secara agregat. Di samping itu, pengawasan makroprudensial tidak mengawasi lembaga jasa keuangan atau industri jasa keuangan secara insight semata, selain dikaitkan variabel-variabel makroekonomi atau variabel-variabel moneter. Pengawasan mikroprudensial selanjutnya, yaitu lebih fokus pada kinerja individu, lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya. Apakah setiap individu lembaga jasa keuangan atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus? Dalam hal ini, pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting bagi individu lembaga jasa keuangan, mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis. Kewajiban bagi setiap lembaga jasa keuangan adalah untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan masing-masing agar secara keseluruhan atau agregat dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, hubungan antara pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial sangat erat serta saling berhubungan satu sama lainnya. Apabila individu lembaga keuangan jasa mengalami permasalahan dalam kinerja, maka secara agregat akan mempengaruhi sistem keuangan secara keseluruhan dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Begitu juga sebaliknya, pengawasan makroprudensial yang difokuskan pada kinerja agregat, lembaga jasa keuangan harus mempertimbangkan aspek-aspek mikroprudensial tadi, agar pengawasan makroprudensial tidak berseberangan dengan pengawasan mikroprudensial. Sekian materi perkuliahan pasar dan lembaga keuangan pada hari ini. Pada perkuliahan selanjutnya kita akan membahas lembaga keuangan lebih rinci, apakah itu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank serta pengawasan dan perkembangannya. Saya Arimbi Priyadipa, sampai bertemu di perkuliahan teknokrat selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.
Body else above you. I hate body else. Body.